Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana UT menjaga kualitas ya. Selama ini yang beredar di masyarakat bahwa kalau kuliah di UT susah lulusnya, masuknya gampang, keluarnya susah, ujian terus dan sebagainya. Perkembangan kita sangat pesat, terutama dalam hal teknologi, karena tanpa teknologi sekiranya UT nggak akan bisa melayani 600.000 lebih mahasiswa yang tersebar di seluruh dunia. Dibantu oleh pihak-pihak lain, kami tidak bisa bekerja dengan maksimal ya. Dengan 21 pegawai mengurus 11.000 mahasiswa lebih sepertinya merupakan khayalan ya. Bayangkan saja kayak ULM mungkin yang 33.000 pegawainya berapa? Ada 700-an, sekitar 700 ya. Saya juga pernah ke Sebuku untuk melakukan promosi ya sama Bu Nelly di kepala desa. Alhamdulillah ada berapa orang ya Bu? Dari 53 yang kami menghimpun berbagai macam kekuatan, termasuk yang memiliki, kami bekerja sama dengan ULM, kami juga bekerja sama dengan UMB untuk Bahan Ajar ini sebagai pengganti dosen dan ditambah dengan tutorial secara virtual, tutorial secara tatap muka. Jadi untuk bisa mengikuti juga peresmian hari ini, izinkan ulun dari seksi kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal untuk menyampaikan sedikit sambutan mewakili dari Bapak Kepala Dinas. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur panjang lebar yang tentang UT ya, pembicara soal universitas Bapak. Kita selalu memberikan yang terbaik ya Bapak untuk rakyat masyarakat, dan juga tadi Bapak menyampaikan bahwa UT merupakan suatu lembaga pendidikan ya Pak yang negeri ya, juga tidak memberikan sarana pendidikan yang tidak mesti harus dilalui dengan tatap muka begitu ya Pak ya, tapi bisa dijangkau dengan media, yaitu dengan media secara online. Jadi persis seperti semboyan kami Pak di pendidikan non formal. Kami tidak hanya di pendidikan LCD, juga pendidikan non formal yang mana semboyannya itu melayani yang tidak terlayani dan juga menjangkau yang tidak terjangkau. Nah seperti itu. Jadi apa yang disampaikan tadi saya terbesit, oh ini sama ya dengan kami pendidikan non formal gitu yang sama-sama memberikan pelayanan pendidikan, cuma bedanya kita program paket ya, paket A, B, C dan C juga kalau pendidikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaat yang indah ya teman. Teman-teman yang terhormat dan selamat datang juga kepada Bapak Direktur UT Banjarmasin, Bapak Insinyur Muhammad Priyono. Salam kenal Bapak. Terima kasih. Yang saya hormati manajer marketing ya Bapak ya, yang izin. Ini yang sangat hormat. Terus saya dapat laporan yang legislasi 6 orang apa 7 orang. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah semakin dikenal. Oleh karena itu kami mohon bantuan yang berhadir di sini, membantu kami, membantu pemerintah ya. Pun juga dari jarak, jadi kita bisa juga memberikan pendidikan secara online ya, karena masyarakat yang bekerja itu biasanya jauh-jauh ya gitu ya, jadi tidak bisa harus datang setiap hari seperti pendidikan non formal mereka bersekolah, tapi bisa diatur seperti itu ya. Terima kasih sekali kepada UT juga, semoga dengan peresmian kantor ya ini ya, ataupun administratif ya di sini ya, ini bisa memberikan inspiratif gitu ya, bisa memberikan wajah yang lebih luas lagi untuk masyarakat. Dan kepada Ibu Nelly, semoga nanti bisa dipromosikan lagi kepada pendidikan kelembagaannya. Dan kita ada beberapa pendidikan kesetaraan kita ya, di Kota Baru ada sekitar 17 dengan rumah pintar dan juga SKB ya, 15 PKBM. Dihitung silakan. 1, 2, 3. Oke. Monggo Bu Nelly. Iya, dengan pemotongan tadi maka
diresmikanlah juga. Sedikit boleh dalam prosedur. واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل gitu aja. Pak, Prof, hari ini ada peresmian sentra layanan UT di Kota Baru ya. Bagaimana Pak harapannya ke depan? Pertama-tama tujuan membuka sentra layanan universitas terbuka di Kota Baru ini adalah tujuannya untuk mendekatkan universitas terbuka dengan masyarakat, ya. Karena berdasarkan pengamatan kami masih banyak masyarakat di Kota Baru khususnya yang belum kenal UT itu apa, ya, terus gimana caranya, melayaninya bagaimana dan sebagainya, banyak pertanyaan. Walaupun kami secara online udah sangat maju. Nah, dengan berdirinya Salut di Kota Baru ini dengan nama Salut Kota Baru Pemega, saya berharap masyarakat menggali informasi sebanyak mungkin dari Salut ini, dan tentu ujungnya adalah masyarakat bisa memanfaatkan secara langsung. Tidak perlu ke UT Banjarmasin, di sini saja berkomunikasi, nyari informasi, dan saya sangat berharap Bu Nelly dengan antusias mampu melayani masyarakat di sini yang ingin berkuliah di Universitas Terbuka. Sementara gedung sendiri di mana gedung Pak? Nah, UT itu kan online, jadi kelas-kelasnya berbentuk virtual. Kalau mahasiswa UT di Kalsel saja udah 11.000, berapa ruangan yang harus kita bangun? Nggak mungkin, ya kan? Jadi kita membangun ruang-ruang virtual, membangun sistem registrasi yang online. Kita menyebutnya sebagai digital learning ecosystem, ya. Jadi kita nggak butuh ruangan. Kita butuh ruangan saat ujian dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kita melaksanakan ujian online juga dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun sekolah-sekolah swasta yang memiliki fasilitas itu. Sehingga kami tidak harus membeli. Apalagi banyak fasilitas di Kota Baru yang masih istilahnya zong, ya. Sabtu Minggu nggak dimanfaatkan. Kenapa tidak? Ini kan bisa untuk meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Baru. Tadi ada disebut nomor 2 terbanyak terserap Pak lulusan dari UT. Ya, Bagaimana Pak? jadi Universitas Terbuka kan banyak yang menanyakan, wah ini kualitasnya gimana? Kenyataannya Badan Kepegawaian Negara tahun 2019 ya, yang saya tahu itu menyampaikan data bahwa jumlah lulusan yang paling banyak diterima menjadi PNS adalah dari Universitas Terbuka. S2 sendiri dan S3 sendiri apakah bisa bisa ya. Kami juga melayani, kalau saya tidak salah ada 7 program studi S2 dan 2 program studi doktor. Nah, mungkin teman-teman kami yang mungkin pejabat di daerah atau yang sudah S1 pengen meningkatkan kualifikasinya, bisa sekali mengikuti pembelajaran secara fully online di Universitas Terbuka untuk mengambil program pascasarjana baik S2 maupun S3. Ada tambahan dari Bu Nelly? Harapannya ke depannya sih untuk Salutnya bisa semakin maju, bisa semakin menjangkau masyarakat luas, karena berkaitan dengan letak geografis Kabupaten Kota Baru yang sangat jauh, ada yang dari kepulauan, kemudian ada yang dari gunung. Dengan adanya sistem perkuliahan UT online itu bisa merangkul semuanya, dan tentunya kita bersama-sama dengan Universitas Terbuka Banjarmasin bisa lebih maju lagi. Itu kalau ada kendala terkait masalah sinyal dan kedua teknik dari mana pembayaran dan mana sistemnya? Biasanya kita selalu menyediakan layanan 24 jam di sini. Mereka biasanya yang terkendala dengan sinyal, mencari sinyal sebentar
daftar, kemudian bisa menghubungi kita dan kita siap Fleksibel Pak ya. fleksibelnya. Fleksibel sekali. Karena sistem perkuliahannya itu dia tidak ditentukan oleh jam harus sekian mengupload sudah tidak, tetapi lebih kepada fleksibel mahasiswa sendiri dalam 7 hari satu sesinya mereka harus selesaikan di jam berapapun mereka bisa. Jadi lebih mudah ke sana sehingga mahasiswa sendiri biasanya sudah beradaptasi dengan sinyal. Kalau susah mereka akan mencari di saat mereka libur. Oke Ibu, sejauh ini untuk Kota Baru udah berapa banyak? Sejauh ini yang bergabung dengan Salut itu sudah 400 lebih, dan yang mandiri juga sudah lumayan banyak, sekitar 700-an lebih untuk kabupaten kota. Dua kategori itu jadi mandiri gimana tuh sih? Kalau yang mandiri itu biasanya mereka akan mendaftar sendiri, kemudian perkuliahan sendiri, tapi tentunya tetap dibantu dengan universitas terbuka, dibantu dengan Salut. Kita akan berkumpul biasanya pada saat ujian di sekolah yang sudah ditentukan, SMP 1, kemudian untuk kuliah tatap mukanya di SMP 1, ya online-nya itu ada di SMK 2, dan sekarang kita ada tambahan dengan bekerjasama dengan SMA S Garuda yang ada di dalam kota. Tentunya lebih mudah lagi untuk teman-teman yang berada jauh, yang aksesnya ke Kota Baru itu lewat kapal, lokasi ujiannya sudah di tengah kota. Tapi brosur sudah diedarkan. Brosur sudah diedarkan. Karena ini kan baru. Dan dibagikan online juga sudah, Pak. Oh, jadi mekanisme pembayaran itu gimana? Bisa online? Pembayarannya online, kita bisa transfer dimanapun mahasiswa ada, tidak harus berdatang ke sana. Termasuk Salut Kota Baru Bamega. Salut Kota Baru Bamega. Haram menyerah, wajah sampai kaputi. Yuk.